Semua bentuk ibadah memiliki pesan-pesan moral seperti itu. Puasa misalnya adalah suatu ibadah yang intinya adalah pengekangan nafsu. Dengan demikian orang yang rajin melaksanakan puasa semestinya adalah orang-orang yang terkendali nafsunya. Tetapi apa yang berkembang di tengah masyarakat sekarang ini justru menunjukkan fenomena yang sama sekali tidak mendukung makna yang terkandung dalam ayat di atas. Sebab yang terjadi di tengah masyarakat adalah semakin banyak orang yang salat, semakin meningkat pula kekejian dan kemaksiatan. Dan semakin banyak orang yang berpuasa, semakin maraklah kebohongan dan ketidakjujuran. Jika fenomena tersebut memang benar terjadi di tengah masyarakat, maka hal itu mengandung arti bahwa ibadah seperti salat dan puasa itu tidak atau belum memperlihatkan pengaruhnya pada diri pelakunya, konon lagi terhadap masyarakat. Inilah yang dimaksud oleh sebahagian orang dengan saleh ritual, tapi tidak saleh sosial. Maknanya hubungan formal dengan Allah dalam bentuk ibadah dalam kategori hablum minallah dipentingkan, tetapi hablum minannasnya diabaikan. Di situ terjadi ketimpangan dan ketidakserasian yang jika terjadi pada diri seseorang akan menampakkan kepribadian yang campur aduk. Rajin salat tetapi suka bergunjing, selalu berpuasa Senin dan Kamis tetapi senang menghasut dan mengadu domba. Ketimpangan seperti itu jelas tidak sesuai dengan kehendak Allah yang mengharuskan dilaksanakannya kedua sisi kehidupan tersebut secara seimbang. Selain itu, ciri-ciri dan kriteria yang diberikan oleh Al-Quran tentang mukmin yang baik selalu memperlihatkan gabungan dari kedua sisi kehidupan tadi. Mari kita perhatikan firman Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela, tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Al-Mu'minun 1-11. Dalam himpunan sebelah ayat-ayat pendek di atas, kita temukan 6 ciri orang-orang mukmin yang beruntung. 3 di antaranya berkaitan dengan akhlak dan moral, 2 berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah ibadah, dan 1 berkaitan dengan hubungan Allah dan manusia yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan moral adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna, memelihara kehormatan diri, dan menjaga amanat dan janji. Yang berhubungan dengan Allah adalah kekhusyukan, salat dan memeliharanya, sedang yang mencakup 2 hubungan sekaligus adalah membayar zakat. Hal yang sama juga kita temukan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan dari Nabi. Banyak hadis beliau memberi ciri orang yang beriman dengan nilai-nilai moral dan akhlak. Beberapa di antaranya
hadis-hadis di bawah ini. Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang benar, atau kalau tidak dapat berkata yang baik, hendaknya dia diam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari an Anas bin Malik. Tidak dapat dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sesama muslim, seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Rawahu Tabrani an Ibnu Umar. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari an Abi Syurah Al-Ka'bi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tamunya. Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina. Rawahu Tirmidzi an Abdullah bin Umar bin As. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kita dan tidak mengetahui hak-hak orang-orang tua di antara kita. Salah satu faktor yang dapat diduga menjadi penyebab terjadinya ketertimpangan seperti itu adalah tata pikir mindset yang keliru yang dimiliki umumnya kaum muslim, yang menganggap bahwa hubungan dengan Allah lebih penting dibanding hubungan dengan sesama manusia. Salat lebih penting ketimbang amanah. Puasa lebih penting daripada berlaku jujur. Karena itu jika ditanyakan kepada banyak orang tentang mana yang lebih besar dosanya, meninggalkan salat atau berbohong tidak berkata jujur, hampir dapat dipastikan bahwa jawabannya adalah meninggalkan salat. Lalu mana yang lebih besar pahalanya, membangun masjid atau sekolah? Jawabannya hampir bisa dipastikan masjid. Dengan demikian seakan ada ketidaktersambungan antara ibadah-ibadah ritual dan ibadah sosial. Kondisi seperti ini akan menyebabkan bercampur aduknya kebaikan dan keburukan dalam diri seseorang, sehingga identitas kemusliman dan kemukminannya menjadi kabur. Sebab dalam diri orang seperti itu ciri-ciri keislaman dan ketidakislaman bercampur aduk menjadi satu. Faktor lain yang mungkin menjadi penyebab ketertimpangan tersebut adalah pendekatan kaum muslim terhadap ajaran Islam yang lebih bercorak kefikihan daripada akhlaki. Artinya, pendekatan yang digunakan dalam memahami ajaran Islam sangat fiqhiyah, dalam arti terlalu menekankan pada aspek-aspek formal dan lahiriah, dan kurang memperhatikan pesan moralnya. Bukti dari pengabaian itu terlihat misalnya pada tidak ditempatkannya unsur-unsur moral sebagai faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah. Ikhlas dan tadarru' merendahkan diri di hadapan Allah misalnya tidak dimasukkan ke dalam syarat sahnya salat, seperti halnya berbohong dan bergunjing tidak dianggap sebagai faktor-faktor yang membatalkan puasa. Maknanya ria dan takabur tidak membuat salat menjadi batal, tetapi hanya merusaknya, fasad. Demikian pula halnya dengan bohong dan bergunjing. Keduanya tidak membuat puasa menjadi batal, tetapi hanya membuat puasa menjadi fasad. Padahal fasad tidak kalah buruknya dengan batal. Daya rusak sifat-sifat seperti itu sangat hebat. Takabur misalnya merupakan penghalang masuk syurga, dan hasud, dengki, merusak kebaikan seperti api melalap ilalang kering. Rasulullah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asghar." Qalu ya Rasulullah wa ma asyirku al-asghar? Qala ar-riya.
Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul yawma tujazal ibadu bi'a'malihim idhabu ila alladhi kuntum tara'un bi'a'malikum fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jazaa. Rawahul Ahmad bin Hanbal an Mahmud bin Labid. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpamu adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, riya. Sesungguhnya Allah pada hari di mana semua amalan hamba dibalasi, pergilah kalian kepada orang-orang yang adalah kalian riya dengan amalan kalian di dunia, dan perhatikanlah adakah kalian dapati di sisi mereka balasan. Dalam hadis lain disebutkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Rawahu Muslim an Abdullah bin Mas'ud. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebutir debu kesombongan. Faktor lain yang mungkin bisa ditunjuk sebagai biang keladi dari ketimpangan ini adalah dikotominya ilmu dalam sistem pendidikan kita, yakni ilmu agama dan ilmu umum. Pada masa lalu, lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren hampir tidak mengajarkan ilmu-ilmu kealaman seperti matematika, biologi, kimia, fisika, dan bahasa Inggris. Kalaupun ilmu-ilmu ini diajarkan, porsinya sangat kecil sekali. Saat itu perbandingan 70-30. 70 untuk ilmu agama, 30 untuk ilmu umum. Akibatnya mudah diduga, para lulusan madrasah dan pesantren memiliki penguasaan yang baik terhadap ilmu-ilmu agama, tapi kurang sekali menguasai ilmu-ilmu umum. Sebaliknya, sekolah-sekolah umum memberi porsi yang sangat tinggi terhadap ilmu-ilmu kealaman dan sangat sedikit sekali menaruh perhatian terhadap ilmu-ilmu agama. Sampai saat ini pelajaran atau mata kuliah agama hanya diberikan dengan bobot 2 jam pelajaran atau 2 SKS di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum. Hasilnya juga dapat segera diduga. Para lulusannya sangat menguasai ilmu-ilmu kealaman, tetapi sangat rendah penguasaannya terhadap ilmu agama. Dengan begitu, terjadi semacam sekularisasi ilmu agama dipisahkan dari ilmu duniawi. Dampak yang ditimbulkan oleh dikotomi ini sungguh sangat serius ketika bank syariah dibentuk. Misalnya, kita mengalami kesulitan dalam merekrut tenaga yang sekaligus menguasai fikih muamalat dan ekonomi konvensional. Demikian pula dalam bidang-bidang lainnya. Kemudian ketika pembangunan nasional digerakkan dan itu menyangkut ekonomi dan teknologi, kaum muslim berada di luar lingkarannya. Akibat lebih luas yang ditimbulkan oleh ketimpangan ini adalah kurang berkembangnya kehidupan sosial kaum muslim dan rendahnya kualitas moral umat. Dibanding umat atau bangsa lain, kaum muslim boleh dikatakan tertinggal dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, sains, dan teknologi. Demikian pula halnya dalam bidang moral. Dan jika moral dan akhlak itu adalah amanah, jujur, bersih, membantu sesama, kerja keras, menghargai waktu, ikhlas, cinta, dan kasih sayang, adil, dan taat pada hukum dan peraturan. Padahal pada masanya dulu ketika Islam dipelajari dan diamalkan secara integral dan seimbang, kaum muslim berhasil mencapai kemajuan di segala bidang. Dalam bidang politik, dunia Islam saat itu memiliki wilayah yang sangat luas dan berhasil menghadirkan diri sebagai adidaya superpower dalam percaturan politik global. Dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, para sarjana muslim mengembangkan disiplin-disiplin ilmu dan menyusun berbagai buku yang hingga abad ke-17 ke 18 masih dijadikan referensi utama di berbagai perguruan tinggi Eropa. Nama-nama seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, At-Tabari, Ar-Razi, Ibnu Rushd, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun sangat dikenal di dunia barat. Pandangan-pandangan mereka dikaji dan dikembangkan sehingga barat berhasil mencapai kemajuan-kemajuan hampir di segala bidang.